Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di Ratibul Atas Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asrar yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir, Pak. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir, tafakkur terhadap nikmat-nikmat wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma iftah qulubana بفتوحك كما فتحت لعبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل للمعرفة والعلم آمين رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر بعده إنك أنت علام الغيوب. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah. Karena khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq, salah satu daripada rukun thariqah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid belum, cuma diskusi-diskusi belum, masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak kiai-kiai ngerti kitab tasawuf, tapi apakah dia bertasawuf belum tahu. Maka jangan heran beberapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Usah belajar zikir, tergila. Para kiai macam apa begitu tuh ya, berhenti aja jadi kiai ya. Kalau nggak mengerti, uskut, falyakul khairan au liyasmut. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarruq. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab Maliki dan menguasai tarekat Sufi. Thariqahnya namanya Syaziliyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali, bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya Qawaidut Tasawuf, kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau udah sufi gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia, dia jawab. Itu nggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali nggak sholat, itu nggak benar semua. Dijawab dengan dalil yang kuat. Di sini beliau menjelaskan mengenai apa itu khalwah. Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian, masuk ke hutan, masuk ke goa, itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman, kalau
tidak mengerti peta fitnah akhir zaman, dianjurkan untuk uzlah ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Cuma dasar iblis berbaju ustadz, manfaatin ustadz yang bahas akhir zaman. Akhirnya mereka sekarang lagi buat rumah akhir zaman. Gimana buatnya? Buatnya tengah bukit atau tengah kebun, buat perumahan. Itu bukan yang Nabi maksud. Yang Nabi maksud itu sendiri, pergi ke dalam hutan sendiri. Kalau buat komplek di tengah hutan, itu bukan perumahan akhir zaman. Itu namanya ihya'ul mawat, menghidupkan tempat yang tadinya tidak diolah. Tapi dasar umat ini lugu, percaya-percaya aja. Padahal lagi ada yang nipu tuh, ada setan nyamar. Hati-hati. Maka ustadz-ustadz akhir zaman yang membahas akhir zaman harus hati-hati dengan si pembisik-pembisik yang sebenarnya dia setan. Itu setan bertubuh manusia, dia lagi bisnis manfaatin agama. Umat betul lugu. Kita sudah berapa kali Pak dengar berita orang ketipu karena kafling atas nama agama, benar nggak? Maka saya mengajak agar umat jangan terlalu lugu, jangan mudah ditipu dengan penampilan. Mulai kritis. Jangan kritis sama dalil doang, mana dalilnya. Semuanya harus dikritisi. Kecuali kepada guru yang benar-benar guru, maka kita beradab di depan beliau. Sama orang yang nyamar-nyamar gitu nggak usah ya. Jadi ini beda dengan uzlah. Uzlah sendiri-sendiri. Kalau khalwat, bersunyi dalam keramaian boleh. Masjid ini mungkin tidak cocok untuk tempat khalwat, tapi kalau musola itu sangat cocok ya. Al khalwah akhassu min al uzlah wa hiya wa bi'ajha wa suratiha naw'un min al i'tikaf. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah, lebih khusus. Kalau uzlah kita pergi ya, kalau ini lebih ringan sebenarnya. Walakin ini nau'un minal i'tikaf, ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini, lantai 2, ini sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa, mohon maaf ya Pak Pengurus, yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya ala-alaan, tahu ala-alaan. I'tikaf tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa 10 hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya ya. Itu bid'ah, itu lagi i'tikaf kok masih pakai handphone. Apalagi kajian dikurangi, cukup kajian-kajian yang mengarah kepada tazkiyatun nafs, merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakarah. Pengajiannya cukup 2 kali aja, pagi atau malam gitu, atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur, untuk zikrullah, untuk khataman Quran, untuk sholat. Kita ini 11 bulan udah kebanyakan pengajian, ngamalinnya belum. 10 hari aja ngamalin. Maka ada namanya kurikulum i'tikaf. Nanti kalau mau buat i'tikaf di sini saya kasih kurikulumnya dan saya ijazahkan. Nanti kita ada namanya risalatul i'tikaf, risalah i'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan kalau perlu nggak usah tidur. Cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya
itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya dua aja, ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua iktikaf. Iktikafnya sudah nggak ngajar, jadi nggak direcokin lagi sama jamaah. Kalaupun ngajar, yang kita ajarkan itu panduan iktikafnya. Ngapain lagi iktikaf? Ini zikir yang diamalin, ini adab yang dipakai. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran, hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi kalau lagi iktikaf. Hanya aku dan engkau ya Allah. Nikmatnya bukan main. Man lam yazuk lam ya'rif. Yang nggak tahu, nggak pernah coba, nggak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba itikaf Allah itu mengerti maksud saya, ya. Nau'un minal itikaf, dia salah satu bagian yang mirip dengan itikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng, 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 neng. Jadi nggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Goa Hira. Nabi Musa Tur Sina. Nabi Yunus Goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berdikader jadi dai, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah, supaya mata nggak hijau melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak mau sedikit sama. Kalau si dai ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan nggak dikasih apresiasi apa-apa, nggak dikasih honor, dia tahu rezekiku tidak kemana, berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau nggak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplop. Mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para dai, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz dai penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu. Nih santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab, sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya, yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif haluk, ya bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah,
Orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak, tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh, itu kejadian. Saya datang ke setempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda, tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh, saya tahu. Beneran tahu? 3 kali saya nanya. Oh, saya tahu. Kita diajak ke selatan padahal kita mau ke utara, Pak. Itu kejadian. Maka dai ini ada 2. Ad-dai ilallah, dai kepada Allah, ada dai ila ghairillah. Ada dai yang mengajak kepada selain Allah, yaitu ingin memperkaya dirinya, ingin memperbanyak jamaahnya, membangun branding-branding yang nggak penting, yang tidak asasi, ya. Taib. Wa aksaruha 'indal qaum la haddalah, lakin sunnah tushiru ilal arba'in bi muwa'adati Musa alaihissalam. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda 'indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari, hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak, nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau perlu 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah, hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi. Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab itu tambah itikaf 10 hari, satu adab. Itu nabi dahulu, Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir, ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern, gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad, tapi adanya sekarang, Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh, ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah, ya. Kerja bakti bid'ah, makan-makan bareng-bareng nggak bid'ah. Itu beliau minum air aja, Pak, santrinya, dan santrinya nggak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau, malah sehat, ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul mu'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40, ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab lah, Pak. Kalau versi saya enggak. Aqalluha yaum wa lailah. Minimal 1 hari 1 malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah,
Kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya sama siapa Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam, usul kepada Allah, langsung sampai kepada Allah, langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini gak cukup 1 jam Pak, harus berjam-jam ya. Apa tujuannya? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah, membersihkan kolbu dari kotoran yang disebabkan jika kita bergaul banyak dengan orang. Kita ini 2 aja, mempengaruhi, dipengaruhi. Bener gak? Antum nih, kalau nggak kita yang rame, kita diramein orang. Khalwat itu gunanya supaya mensterilkan kolbu dari kita jadi penyebab orang lain kena noda-noda akhlak. Itu lebih kurang. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahidin. Lalu, ini yang tidak ada pada itikaf zaman now. Zaman now itu, lagi-lagi saya katakan, karena yang nyeting itikafnya, yang buat kurikulum itikafnya tidak pernah itikaf yang bersambung sanad itikafnya dari Rasulullah. Jadi itikaf itu ada ijazahnya dari Rasulullah kepada sahabat, terus sampai kepada mursyid zaman sekarang. Tiba-tiba ada ustadz pengurus masjid buat itikaf, lah sanadnya dari mana? Akhirnya buat-buat ala-alaan tadi. Padahal kalau itikaf tidak hanya kemudian meninggalkan kesibukan duniawi, tapi ada tambahannya. Ifradul qalbi li zikrin wahid. Mengkhususkan kolbu membaca 1 zikir. Makanya kami dulu, saya alhamdulillah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala di masa masih muda. Sangat muda sekali. Sekarang juga masih muda, Pak. Mudah-mudahan. Sekitar umur 13 tahun kita itikaf, cuma ngamalin zikir Allah, Allah, Allah. Itu aja yang saya amalkan. Sekitar 40 hari kita cuma zikir Allah, Allah. Nikmatnya bukan main. Ya. Itulah saya merasakan sholat itu nikmat, baca Quran itu setelah 40 hari nikmat. Selama 40 hari saya cuma boleh baca Quran, baca ba'da asar sebelum maghrib. Aslinya pun dilarang kalau bukan orang santri, karena kita santri diizinkan supaya fokus. Karena nanti setelah itu juga ada namanya khalwat Quran, khusus Quran aja. Sebelum khalwat Quran, berkhalwatlah dengan yang menurunkan Al-Quran, maka akan terasa syahdu kalau baca Quran. Benar, setelah 40 hari kita baca Al-Fatihah, belum selesai 1 ayat sudah terisak-isak, lanjut 1 ayat bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertemulah zikir lisan dan zikir kolbu. Jika dia bertemu, terjadilah kerinduan yang mendalam, bergetarlah kolbu. Kenapa kita ini baca Quran gak bergetar? Karena baca Quran pakai nafsu, pengen tamat 1 hari 1 juz. Itu namanya pakai nafsu. Boleh begitu, tapi ada tekniknya. Ulama kita dulu ada tekniknya, fami bisyaukin. Ya, yang ngerti, yang pernah nyantri itu paham maksud saya itu. Fami bisyaukin itu sekitar 7 hari khatam. Seminggu khatam Quran. Fami, fa al-Fatihah, mim al-Maidah. Dari surah Al-Fatihah sampai Al-Maidah berapa juz tuh? 4 atau 5 ya? 4,5 lah ya. Itu ada tekniknya, dan kita pun dapat sanadnya itu.
Jadi riyadhah itu, zikir itu kalau nggak dapat sanadnya, tidak ada disiplin di situ. Orang kerja aja kalau nggak ada panduan juknisnya, itu nggak disiplin, apalagi urusan begini. Tapi betapa egonya manusia. Giliran urusan agama, apa kata dia? Saya juga bisa sendiri. Imam Ghazali untuk zikir begini, itu ngaji dulu kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Sebelum ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi, berguru ke imam-imam yang lain. Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru kepada Imam Kushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Kushairiyah. Imam Kushairi sering tahan penjelasan. Maka Abu Ali Al-Farmadi minta izin. Wahai Tuhan, izinkan aku ngaji kepada kawan engkau yang di luar kota, namanya Abul Qasim Al-Kharkani. Maka dia pindah ke sana. Semua masalah batin dia diselesaikan oleh Imam Al-Kharkani. Abu Ali Al-Farmadi ulama besar. Karena dia besar, muridnya juga ulama besar, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang, Pak. Jadi orang tuh Imam Ghazali, karena berkah yang mendidik dia orang besar. Kita yang didik diri kita sendiri, kita belum tentu wali. Akhirnya nggak jelas. Ya. Apa kata beliau? Ifradul qalbi li dzikrin wahidin wa haqiqatin wahidah. Melatih kolbu berzikir dengan satu zikir, satu kalimah. La ilaha illallah saja, Allah Allah, atau Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim, atau salawat aja. Ini tergantung dari gurunya. Tergantung dari gurunya. Ini Bapak Ibu ini kan sudah banyak dapat ijazah zikir dari kiai ustadz. Bingung nggak mau ngamalin dari mana? Ini subhanallah dulu, alhamdulillah dulu. Bingung karena belum jadi mursyid. Kalau mursyid bisa buat kurikulum sendiri. Ya. Apalagi kalau wali dia zikir ngikutin ilham. Sekarang zikir ini, besok zikir itu. Zikirnya sudah ada dari Nabi semua, tapi mana yang akan kita pilih? Itu kalau wali dia sudah tahu mana jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wali jadi wali karena dia berguru kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan baru wali murid, Pak. Ya, sama wali PA. Jadi nggak usah sok-sokan kemudian melatih diri sendiri, mesti berguru. Apa kata beliau? Walakinnaha bila syaikhin mukhattarah. Kalau engkau tidak punya mursyid, guru, mentor, murabbi yang membimbing, ini sangatlah berbahaya. Makanya saya sering sindir di sini, orang Betawi sudah punya nabi, namanya Ahmad Musodek. Itu Ahmad Musodek baca kitab tentang khalwat, diamalkan di Gunung Salak. Gunung Salak itu mengaji, Pak. Gunung Salaka. Salaka itu kalau bahasa santri itu artinya suluk. Cocok logi. Dan memang itu cocok untuk khalwat, Gunung Salak itu. Namun kalau tidak ada yang membimbing, ya ujung-ujung begitu, dapat naik pangkat dia. Dari orang biasa jadi nabi. Itulah Nabi ke-26 di Indonesia, ya. Masya Allah. Walaha futuhun azim wa qad la tasihhu bi aqwam faly'tabir kullu ahadin biha halah. Khalwat itu, riyadhah khalwat itu ada futuh azim, ada penyingkapan yang luar biasa kalau dilakukan. Ini ilustrasi. Santri belajar atau siswa belajar di rumah sama di sekolah, beda nggak? Sekolah itu sama seperti khalwat, ada kurikulumnya, ada gurunya. Lebih cepat biasanya anak itu faham di pesantren daripada di rumah. Makanya sampai sekarang kiai-kiai faham. Akhirnya dibuatlah pesantren menjadi tempat isolasi. Maksudnya apa? Jadi anak-anak nggak usah belajar di rumah, isolasikan di pesantren. Maka Bapak Ibu nggak usah sok-sok protokoler. Kalau anaknya pesantren, Mas biarin aja di situ, karena di pesantren itu aman. Jangan sok-sok. Ntar tukang dapurnya gimana? Ntar ininya gimana? Udah itu beres sudah, ya.
Kita yang ngomong begitu, kadang kita lebih tidak protokoler daripada orang-orang di pesantren. Di pesantren udah mereka kuat disiplinnya, kuat juga doanya. Ya, ada satu majelis orangnya dempet-dempet terus Pak. Waktu pandemi lagi kenceng itu majelisnya jalan terus. Amalannya cuma ratibul haddad, ratibul attas, dan tidak ada lagi dizikir. Satu zikir ada malaikat penjaganya. Malaikatnya bukan satu dua. Malaikat itu per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di ratibul attas Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asrar yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir Pak. Maka malu sama malaikat ya. Jaga-jaga adabnya. Jangan ingat-ingat duniawi di sini ya. Waqad la tasihhu bi aqwamin. Namun ingat-ingat, khalwat itu tidak cocok untuk sekelompok orang. Contoh, pemimpin sama guru sama karyawan, cocok nggak? Pegawai PNS, cocok nggak? Kecuali dia dapat cuti. Pemimpin kalau berkhalwat, hancur nggak negeri? Ulama, guru kalau berkhalwat, hancur nggak pesantren? Terus aparatur negara berkhalwat, gawat. Oleh karena itu, khalwat ini cocok untuk orang-orang yang punya waktu luang. Kayaknya WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai. Kecuali nanti datang lagi pandemi baru. Ya, antum doa, janganlah. Dia bakal datang sendiri, nggak usah doa ya. Jadi kalau ada mursyid nih, dia punya murid seorang raja, seorang pejabat. Jika mursyidnya tidak kamil, tidak sempurna, maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya. Nah, ini gawat itu. Ya, sok-sok jadi mursyid, berarti dia belum selesai kemursidannya. Dia punya murid seorang kiai. Lagi gak musim liburan, disuruh tinggalkan majelis. Nah, ini terjadi di beberapa tempat. Bubar, pesantrennya bubar. Pesantren bubar, ya. Nah, ini kejadian juga. Ini di Thariqat. Begitu saja terjadi di jemaah tabligh, Pak. Ya. Di jemaah tabligh yang saya tahu tidak boleh mentashkil, mengajak khuruj kiai, syekh, muallim, mursyid, dan pengarang kitab. Karena kalau mereka diajak, maka sendi-sendi agama jadi longgar. Betul kejadian beberapa sahabat kita punya pesantren, diajak khuruj, hancur pesantren, hilang, mati pesantrennya. Karena memang khurujnya asik. Khuruj itu kita dari sini pindah lagi, jadi pengalaman kita ganti-ganti terus. Kalau di pesantren bosen Pak ngeliat santri. Oh, dia lagi. Tapi betapa kiai-kiai itu sabar. Kadang udah begitu masih dibentak sama orang tua santri. Ini tidak termasuk santri saya. Kalau naruh anaknya di pesantren terlalu kritis sama kiai, terlalu banyak maunya di pesantren. Udah Pak, kalau punya anak taruh pesantren, taruh aja udah, terserah Pak Kiai, yang penting didik anak saya sekarang anak Pak Kiai. Mau dijewer, mau diapain, biarin. Kalau anak ngadu, saya dijewer sama Ustadz, kita jewer ulang Pak, kamu nanti lapor lagi, saya jewer ulang, gitu seharusnya. Begitu saya dulu dididik ya. Kita lapor sama bapak, habis dipukul sama guru saya itu guru bapak saya juga, habis dipukul dipukul ulang. Besok kau lapor lagi, awas ya. Nggak ada lagi Pak kita lapor-lapor.
Itu baru baca Quran kami itu, belajar Quran aja begitu. Kalau sekarang gimana? Gurunya digebukin sama wali santri. Antum hati-hati, guru itu makomnya wali am, wali umum, dia kekasih Allah. Sakiti mereka, tunggu kualat hidup antum seumur hidup. Apalagi kalau dia punya sir, dia wali khusus di sisi Allah, sakiti mereka, tunggu celaka aja kita ya. Ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan. Imam Bukhari itu guru, diundang oleh Raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana. Imam Bukhari untuk dapat satu hadis dia tempuh ribuan kilo. Maka khusus untuk ngaji hadis, kata Imam Bukhari, jika anakmu wahai raja ingin jadi orang alim, suruh serahkan dia ke sini, jangan aku yang ke sana. Tersinggung rajanya, maka dia sakiti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya Bukhara, dikejar-kejar oleh askar, dikejar-kejar terus. Sampailah beliau kemudian di kota Samarkand. Karena Samarkand ini agak ramai, susah mencari Bukhari. Tapi beliau sudah capek, kelelahan. Malam-malam beliau berdoa, ya Rob, jika mati lebih baik bagiku, jemputlah aku malam ini juga. Jika hidup lebih baik bagiku, panjangkan umurku. Tapi ya Allah, aku rindu kepada Rasulmu, aku rindu kepada Engkau, maka jemputlah aku malam ini juga. Dia usap matanya, langsung jatuh badannya, meninggal habis sholat. Malam itu juga dikuburkan supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid? Tidak sampai seminggu, cuma 3 hari, ada surat datang dari Baghdad. Dia mesti ketemu mahkamah. Hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya atau khalifah. Dia terbukti korupsi dan zalim, langsung dimasukin penjara. Tidak sampai sebulan, mati terhina dalam penjara. Itu nyakitin ulama tuh ya. Kalau ulamanya beneran ya, kalau ulamanya nggak beneran, nggak kualat-kualat tuh. Udah sejam. Oleh karena itu, berkhalwat itu inqita'anil bashar li fatratin mahdudah. Kata pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syazili Al-Qadiri, yaitu memutus hubungan dengan manusia meskipun dalam waktu tertentu saja. Wa tarkun lil a'mal ad-dunyawiyah li muddatin yasirah. Tidak usah khawatir, hanya meninggalkan aktivitas duniawi dalam beberapa saat saja ya. Kalau saya bagi Pak, untuk orang aktivis kerja, untuk para pejabat, orang yang aparatur negara, orang-orang karyawan yang nggak mungkin kita membuat namanya kurikulum khalwat sejam, 1 jam semalam. Jadi sa'ah wahidah fil yaum wa laylah, 1 jam semalam dia berkhalwat, itu cukup. Kalau 1 jam semalam 30 hari jadi berapa? 30. Itu udah sama kayak dia 1,5 hari setiap bulan dia bersama Allah. Kalau dia lakukan itu setiap malam selama setahun, hitung Mbak, jadi berapa? Ya, tadi berapa? 30 kali 12 berapa? Ya, lumayan ya. Lumayan itu. Ditambah 10 hari
Nggak dapat cuti 10 hari, 5 hari. Nggak dapat 7 hari, 3 hari. Nggak dapat, ya sudahlah, malam Lailatul Qadar aja. Ya, begitu kita mudahkan, tinggal nanti maunya, ya, mau nggak mengamalkannya nanti. Ya, nanti insya Allah Ramadan saya kasih panduannya di sini. Ya, kasih panduannya, kita kasih daurahnya sebelum Ramadan atau pas pertengahan Ramadan, silakan nanti diamalkan. Insya Allah. Teringetin ya Basit ya. Biar beramal itu ada panduannya, karena kalau di tempat saya nggak muat Pak, tempat kita masih kecil, tempat kita cuma ruku, nggak mungkin itikaf di situ banyak-banyak. Ya. Ya. Semoga ntar ada tempat yang bisa kita jadiin tempat ngaji plus tempat khalwat, insya Allah. Ya, jadi nggak hanya ngaji-ngaji doang kita, tapi kita juga praktek langsung, insya Allah. Walaupun cuma 1 jam setiap hari. Ya. Bapak Ibu senang nggak nonton satu judul, ya, filmnya kita suka genrenya. Khalwat itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton, tahu-tahu sudah 2 jam gitu, tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang teman saya kerjanya nonton terus dibayar Pak, tahu-tahu udah 2 hari dapat duit, kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau ini Bapak bukan lagi cari materi, berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya, ini bahasanya agak vulgar, rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya, yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir, tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, muhasabah terhadap kesalahan masa lalu, dan dengan syarat dibimbing oleh seorang guru pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika 3 ini tidak masuk, maka batal khalwatnya. 3, meninggalkan aktivitas dalam waktu tertentu. Berarti handphone, tidur nggak? Nah, idealnya kalau khalwat handphonenya ditaruh, disimpan ke mentornya. Cuma dulu kemarin-kemarin kita buat rukhsah, boleh buka handphone 15 menit atau setengah jam sebelum berbuka. Itu sinyal langsung kredit Pak. Tiba-tiba semuanya demam. 15 menit setengah jam sebelum ini. Tapi apa efeknya? Dalam setengah jam itu mereka lupa kepada Allah. Tapi gimana lagi? Nggak begitu, nggak ada mau khalwat. Gak apa-apalah, ya. Habis itu kita hantam lagi, hajar lagi dengan zikrullah. 2, yang ketiga apa tadi? Yang pertama meninggalkan, yang kedua tadi zikir khusus, yang ketiga dibimbing oleh seorang guru. Ya, guru ini misalnya punya tim, dibimbing oleh tim-tim dia ini yang sudah punya pengalaman. Dipanggillah, ya Salma ta'ali, wahai pohon Salma, kemarilah engkau. Itu pohon gerak Pak jalan.
Hadis ini sahih. Datang hadis ini Imam Darimi dan diperkuat oleh Abu Nu'aim, Baihaqi, semuanya para imam-imam. Itu pohon gerak dan pohonnya mengucapkan syahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Bedui matanya melotot. Oh, pohon bisa ngomong. Dan inilah keramatnya sahabat Nabi. Walaupun di Arab Bedui langsung diberi keramat. Apa keramatnya? Bisa mendengarkan syahadat pohon. Halo, Bapak? Ada yang pernah dengerin syahadat pohon di sini? Belum ya? Oh, ke gunung dulu, nanti ada alam lain di sana. Ntar ketemu di situ tuh. Ntar aja pohon yang ngomong, bisa itu. Nabi panggil itu pohon, kayak gitu pohon, datang pohonnya. Apa kata pohon? Wahai Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Arab Badui langsung percaya, dipanggil orang sekampungnya, diajak beriman semuanya. Maka semua laqad kana li Saba'in, sungguh adalah pada negeri Sabah. Ini bicara negeri, karena negeri ini dibangun, ada berulang tahun, dimakmurkan. Negeri Sabah, fi maskanihim ayah, di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sabah itu, Bapak Ibu, ada yang tahu di mana? Sabah itu di mana? Ya, Yaman. Yaman itu bahasa Sabah, bahasanya boleh disebut bahasa Arab tertua yang masih tersisa. Bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu di dalam tubuhnya mengalir dua nasab, dua darah. Satu Arab dari sisi ibundanya, neneknya Sayyiduna Ismail punya istri orang Arab. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga orang Natuna. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang Arab, bapaknya orang Yahudi, bapaknya orang Nasrani. Bahkan di riwayat yang dinukil oleh Imam Tabari dan Imam Ibnu Katsir, bahwa Sayyidina Ibrahim punya istri yang ketiga. Itu orang dari tanah Asia Tenggara ini, dari negeri Jawi atau negeri Tanah Melayu barangkali kalau sekarang disebut. Namanya Sayyidah Qanturah. Namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah ini kalau dipendek Siti, Sayyidati, Siti Qanturah. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah dulu. Ya, ibu-ibu kalau bahas begini agak males nih. Padahal bahasa Nabi loh ya. Siti Sarah ini pulang dari Mesir dapat hadiah dari Raja Mesir. Hadiah seorang budak cantik, karena diambil dari anak raja-raja daerah yang kalah, diambil anaknya. Nah itulah Siti Hajar. Siti Hajar tadinya masih budak. Karena Siti Sarah tidak kunjung punya anak, maka kata beliau, wahai suamiku, nikahilah pembantuku ini, budakku ini. Maka dibedakan, jadilah istri. Inilah hebatnya nabi-nabi, budaknya jadi istri. Kalau orang sekarang gimana? Istri jadi budak? Ah, jangan ya, itu melanggar ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Istri ketiganya namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah Qanturah ini melahirkan orang-orang di Asia Tenggara.
Disebut negeri kita ini Aqsal Hind, ujung India. Maka di zaman Belanda negeri kita disebut Hindia Belanda atau Hindia Timur. India Timur, bahasa dulunya Syarqul Hind, timurnya India. Wah, tadi kemarin ya saya kursus sama Pak Wakil, orang Natuna lama, orang Melayu lama, sebut bukan laut Cina Selatan ya. Natuna bukan di laut Cina Selatan, tapi di selatan laut Cina. Lain ya? Bedakah itu? Laut Cina Selatan dengan selatan laut Cina. Tapi nggak usah khawatir Pak Wakil. Pak Wakil ini kayaknya masih ada nasab juga ke sana ini. Apalagi Pak Bupati ini ya, makin sikit-sikit ini. Nggak boleh benci dengan ras orang lain. Kenapa tidak boleh benci? Karena kita tidak tahu sebenarnya nenek moyang kita dari mana. Ini matanya sipit-sipit, 70% lebih ini. Nggak boleh benci-benci sama mata sipit. Yang mata lebar juga nggak boleh benci dengan yang matanya tidak lebar, biasa aja. Biasa aja. Inna akramakum innallaha atqakum. Yang Allah pandang kolbu, bukan mata sipit atau mata lebar. Ya. Ada orang mata sipit di kolbunya ada kebaikan, Allah pandang itu. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, ayat ini berbicara tentang negeri Sabak. Sabak itulah Arab yang sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad disebut musta'arab. Apa arti musta'arab? Arab yang sudah campuran. Orang Sabak itu sampai hari ini masih ada yang bicara bahasa Sabak, bahasa Arab lama. Sepintar apapun kiai-kiai di sini bisa bahasa Arab, pasti nggak paham mereka bercakap apa. Ya? Apa kata Allah? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah jadikan pada orang Sabak tempat tinggalnya itu ada ayat-ayat Allah. Oh, ada ayat pada alam. Bukan ayat yang tertulis, bukan ayat yang tersurat, tapi ayat yang terbentang. Ini ayat yang terbentang. Jadi kalau orang ngaji ayat itu 3 Bapak Ibu, ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada yang ketiga, ada ayat yang terbentang. Maka dulu orang Melayu lama sampai ke kampung saya di Minangkabau, orang punya satu slogan, alam terkembang, terbentang jadi guru. Sama nggak di sini? Ya sama lah. Dan itu dari kalam para nabi-nabi terdahulu tentunya. Nah, inilah ayatnya, fi maskanihim ayah. Di tempat tinggal mereka, alam terbentangnya menjadi ayat. Apa mana ayat dalam bahasa Arab? Ayat dalam bahasa Arab bukan nomor 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan. Ayat itu artinya tanda. Apa arti ayat? Tanda. Ketika Arab Badui datang kepada Nabi, Arab Badui ini nggak percaya kalau nggak dikasih tanda. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Badui, mau kemana engkau? Dijawab oleh Badui, saya hendak mau mengunjungi keluargaku. Lalu Nabi menawarkan, hei Badui, maukah engkau aku tunjukkan jalan yang kebaik? Bertanyalah Badui, apa itu wahai Muhammad? Dia belum panggil Rasulullah. Apa itu wahai Muhammad? Jadi yang suka-suka nyebut Muhammad, saya khawatir dia mungkin alirannya mazhab Badui. Tapi boleh nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad nggak marah kok. Paling nggak marah pengikut Nabi Muhammad. Apa kata Arab Badui? Apa itu hai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang baik itu engkau percaya bahwa tiada yang disembah kecuali Allah. Aku adalah Rasul Allah.
Apa pertanyaan Badui? Apakah kamu punya ayat? Kalau Arab Badui jangan dikasih ayat Quran. Nabi tidak bacakan ayat Quran. Apa yang dibacakan Nabi? Nabi bicara, ada pohon-pohon di Madinah. Nabi bilang, kamu perhatikan tuh pohon, ada pohon namanya pohon Salma. Aku panggil dia ke hadapanmu, nanti saksikan bahwa si pohon juga ikut bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata Arab Badui, coba aja. Kalau engkau betul bisa memanggil itu pohon ke sini, aku percaya kepadamu. Ini Arab Badui, Arab yang tidak terpelajar, nggak sekolah kayak imam kita ini lagi mau selesai doktoralnya. Dipanggillah, ya Salma ta'ali, wahai pohon Salma, kemarilah engkau. Itu pohon gerak pak jalan. Hadis ini sahih. Datang hadis ini Imam Darimi dan diperkuat oleh Abu Nu'aim, Baihaqi, semuanya para imam-imam. Itu pohon gerak dan pohonnya mengucapkan syahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui matanya melotot. Oh, pohon bisa ngomong. Dan inilah keramatnya sahabat Nabi. Walaupun di Arab Badui langsung diberi keramat. Apa keramatnya? Bisa mendengarkan syahadat pohon. Halo, Bapak, ada yang pernah dengerin syahadat pohon di sini? Belum ya? Oh, ke gunung dulu, nanti ada alam lain di sana. Ntar ketemu di situ tuh. Ntar aja pohonnya ngomong, bisa itu. Nabi panggil itu pohon, kayak gitu pohon, datang pohonnya. Apa kata pohon? Wahai Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Arab Badui langsung percaya, dipanggil orang sekampungnya, dia ajak beriman semuanya. Maka semua orang kampung dia beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi yang mendengarkan syahadat pohon hanya Arab Badui. Oh, itu kelebihan Badui. Orang Arab Badui ini satu percaya, semuanya percaya. Satu senang, semuanya senang. Tapi bahayanya satu tersinggung, bisa satu kampung tawuran. Ini Arab Badui. Bapak Ibu yang makan Allah, maka si Arab Badui pergi ke kampungnya, diajak semua orang. Hei, orang Arab Badui, aku baru saja ketemu orang yang unik, namanya Muhammad. Aku bersaksi dialah Rasul utusan Allah. Itu sekampung langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi itu Arab Badui. Bapak Ibu, pernahkah mendapatkan riwayat Abu Bakar nantang pohon? Nantang Nabi pakai pohon, ada nggak? Ya Muhammad, kalau ente benar bisa nggak ngomong ke pohon? Abu Bakar pernah ngomong begitu nggak? Abu Bakar belum Nabi bicara, apa kata beliau? Apapun yang dikatakan Sayyidina Muhammad pasti aku percaya. Jadi ketika Abu Jahal memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Jadi yang bicara siapa? Muhammad aku percaya. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sebelum Abu Bakar itu lahir di dunia, sebelum Abu Bakar itu punya nama gelar As-Siddiq, itu nama As-Siddiq sudah ditulis di langit. Allah menamakan Abu Bakar As-Siddiq itu Siddiq, itu sudah di langit. Bergema dulu namanya di langit, baru diturunkan ke bumi. Maka seperti Sayyidina Abu Bakar bernama di langit, bergelar namanya di langit, bergema namanya di langit, baru dinamakan di bumi. Nah, ini ayat kauni, ayat alam semesta. Dan ini sepertinya kampung Sabak itu tidak sesubur Natuna. Nah, ini hati-hati yang tinggal di Natuna. Apa kata Allah? Kami jadikan ayat tanda kebesaran Allah untuk negeri Sabak, di tempat tinggal mereka. Apa ayat yang Allah berikan? Jangan-jangan ayat itu juga ada di sini.
Coba perhatikan ayat 15-nya ya, surat As-Saba. Jannatani, jannatani, kebun-kebun, ada dua kebun. An yaminin, ada sebelah kanan mereka, wa shimalin, ada sebelah kiri mereka. Bapak Ibu coba lihat, Natuna banyak kebun nggak? Tadi saya ke Batudi, kiri kanan kebun semua, kebun karet, cuma kayaknya tidak ada yang urus. Benar ya? Sudah jarang ada yang mau urus. Semuanya pengen ikut P3K, semuanya pengen jadi pegawai negeri, semuanya ingin menjadi pegawai pemerintahan. Ya boleh ya? Cuma jangan gitu-gitu semua. Kalau semuanya jadi bupati, terus rakyatnya siapa? Kalau semuanya jadi wakil rakyat, terus rakyat yang diwakili siapa? Kalau semuanya jadi orang pemerintahan, siapa nanti yang ngurusin kebun-kebun itu? Bagi-bagi tugas. Ustadz sekarang udah banyak juga yang berpolitik. Kalau semua ustadz berpolitik, siapa lagi yang ngurus masjid? Karena kalau saya nih contoh, saya nyalek nih Bapak, maka saya ceramah, seorang sudah curiga, ini kampanye, ya kan? Wah ini lahar beratnya kita jadi ustadz ini, nggak bisa nyalek sembarangan Pak. Mungkin ada ustadz yang nyesal ya, jadi ustadz. Tapi juga ada caleg yang kurang ajar Pak. Tahu nggak caleg kurang ajar? Mau kasih tahu? Mau kasih tahu? Ada majelis pengajian, dia numpang. Pas pengajiannya mulai, dia pulang. Itu namanya caleg kurang ajar ya. Tapi insya Allah yang hadir ini tidak kurang ajar ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang begitu nggak di sini? Ada? Mana orangnya? Ya. Oke, kembali ke As-Saba. Jadi negeri Sabah, Allah sebutkan mereka dapat tanda-tanda dari Allah. Apa tanda kebesaran Allah pada mereka? Negerinya subur. Kita lihat kalau ke laut, di laut banyak mata pencarian, mana enggak? Orang sini kalau mau ke laut nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting punya kapal. Ya, kulitnya hitam-hitam dikit lah, nggak apa-apa ya. Kalau ke daerah ke tengah ada kebun, kiri kanan kebun. Maka tanda-tandanya orang Natuna, ayat-ayat Allah pada orang Natuna tidak hanya kiri kanan kebun. Ketika dia melihat ke laut, di sana juga ada mata pencarian yang diberkahi oleh Allah SWT. Ini yang nelayan banyak nggak Pak? Yang nelayan kapan menebarkan benih Pak? Pernah ngerawat ikan nggak? Nah, pernah ngerawat ikan yang di laut itu nggak? Enggak, cuma tinggal ambil. Makanya laut sekitar Natuna ini banyak disukai oleh negara tetangga. Benar ya? Negara mana aja tuh? Cina, Vietnam, mana lagi? Thailand, tetangga kita semua. Malaysia aman? Sama aja ya. Itu nelayan-nelayan yang bekerja, mohon maaf, saya harus mengingatkan itu. Kebetulan saya punya mertua, almarhum baru meninggal, itu punya beberapa kapal besar-besar. Laut itu 3 minggu, 2 minggu baru pulang. Di Tuban sana, Jawa Timur. Itu mereka tidak pernah beternak ikan, tapi manen ikan. Betapa enaknya. Tidak pernah beternak ikan, tapi manen ikan. Cuma diajak sedikit urusan jaringnya agak dibesarkan, marah-marah. Ya. Padahal itu bermanfaat untuk ke depan. Benar gak tuh? Cuma kalau nelayan kecil ya nggak usah begitu Bapak ya. Itu yang nelayan besar tuh yang pakai kapal-kapalnya yang menengah.
mengeluh terus. Saya dengar nelayan-nelayan itu banyak ngeluh ya, di semua pantura Jawa itu lebih banyak ngeluh. Padahal mereka ngambil itu tanpa perlu beternak, nggak perlu beternak. Karena kurang bersyukur, coba aja lihat nanti pos musim paceklik, oh makan teri. Di kampung saya Pak, makan ikan teri itu mewah. Kalau di sini gimana? Kalau lagi paceklik ya, paceklik nggak ada orang ke laut, baru makan ikan teri. Oh di tempat saya masih kecil, kami favoritnya makan teri, kasih kacang, kasih telur, oh itu sudah nikmat. Kalau di sini saya lihat dari kemarin kami datang, ikan besar-besar, udangnya pun besar-besar. Kalau udang mungkin masih beternak, cuma ikan besar-besar kapankah para nelayan ini beternak? Nggak pernah. Itu Allah kasih fasilitas. Makanya Indonesia yang sebesar Eropa, Bapak Ibu, Indonesia itu sebesar Eropa, sadar nggak? Dengan laut-lautnya, daratnya, Indonesia itu bahkan mungkin lebih besar dari Eropa. Eropa itu ada negara nggak punya laut. Kita ini ada laut di mana-mana. Tapi biasa, orang kalau punya fasilitas banyak, hidupnya terlalu santai. Indonesia ini terlalu santai. Coba perhatikan. Orang-orang Sabah diberikan fasilitas kebun-kebun yang subur. Sedangkan orang Natuna kebunnya subur, ditambah lautnya tidak perlu beternak. Lalu Allah berfirman, Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kulu, ini perintah, makanlah dari rezeki Rabbmu. Apa arti Rabb? Rabb itu terjemahan Melayunya Tuhan. Tapi kalau dibuka kitab tafsir, Tuhan yang bersifat mencipta, Tuhan yang bersifat mengatur rezeki, itu Rabb. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Apa beda Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas? Rabb itu Allah yang bersifat mencipta. Malik itu bersifat memiliki, penguasa, raja. Kalau ilah itu yang disembah, dia juga orangnya. Yang mencipta dia, yang punya dia, yang disembah dia. Maka dia punya banyak nama, tapi yang punya nama satu. Dan nama tidaklah terpisah dari yang punya nama. Lain kalau Pak Bupati sekali 5 tahun ganti, kecuali lanjut. Nah, tubuh ini dicipta. Nah, tubuh ini disebut marbub. Allah itu Rabbin nas, Rabbikum. Kulu min rizki Rabbikum. Makanlah dari rizki Tuhanmu. Jadi yang jamin rezeki siapa? Pak Bupati apa Allah? Saya sering nanya ini, mungkinkah Allah salah kirim rezeki? Berarti Allah ini kalah sama pos, sama JNE. Orang kalau kirim barang lewat JNE, apalagi pos, apalagi di sini. Niki, ini bukan iklan nih, karena sering lihat aja nih ya. Itu kalau ditulis namanya, jalannya, nomor rumahnya pasti sampai, benar nggak? Pasti sampai. Masa Allah kalah kirim rezeki, mengalahi pos dan lain sebagainya itu? Kok ada di kantor, di tempat bekerja, di tempat pedagang, orang berpikir, aku yang bekerja kok dia yang naik pangkat? Nah, ada nggak begitu? Aku yang lelah kok dia yang dipuji? Aku yang kerja kok dia yang dapat jabatan? Ada yang ngomong begitu nggak? Itu orang nggak kenal dengan Rob. Berarti baca Fatihahnya baru di lisan, belum pakai kolbu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rabb, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang ngatur rezeki. Itu walaupun bapak ibu duduk berdua, itu rezekinya gak ganti, gak ketuker. Anak kita kembar, anak kita 1, 2, 3, itu rezekinya gak ketuker. Bahkan suami istri yang tidur bersama setiap malam, itu rezekinya tidak tertukar. Jadi nggak usah terlalu galau ya. Yang mau tes PNS, tes masuk anggota polisi TNI, yang mau tes jadi P3K, nggak usah khawatir, rezeki tidak tertukar. Ambil saja ikhtiarnya, serahkan putusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maknanya, kulu min rizki rabbikum, makanlah rezeki Tuhanmu. Jadi perintah Allah itu kalau nyuruh makan, berarti menyuruh juga cari cara supaya makan. Cari cara supaya makan. Jadi perintah makan di Quran itu juga perintah bekerja. Kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha makan adalah usaha dan makannya Nabi Daud. Kenapa? Dia usaha sendiri, lalu dia makan hasilnya. Tapi tunggu dulu, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW. Satu ngaji aja. 2 orang ini bersaudara, yang satu lagi bekerja. Selesai sahabat ini ngaji, yang bekerja datang. Apa kata dia? Wahai baginda Rasulullah, ini saudaraku yang suka ngaji ini, dia tidak bekerja. Yang nanggung makan dia, orang dulu makannya 2 kali sehari. Orang Natuna berapa? 3. Waduh, melebihi orang Sabah itu, melebihi sahabat Nabi. 3 kali ya, benar. Paginya pakai apa? Nasi. Siang nasi, malam nasi. Pantesan sakit gula. Bapak ibu ya berkata Allah, itu sahabat ngomong begini, wahai Rasulullah, itu yang ngaji-ngaji dengan engkau itu, makannya aku yang tanggung. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, la'allaka turzaq bihi. Tahukah kamu sukses itu bisa jadi karena berkat dia ngaji itu, karena berkat dia engkau tanggung. Nah, inilah rahasia kita nanggung anak yatim, nanggung fakir miskin. Kalau Pak Kemenak suka nyebut kata J. Ada yang bisa tebak? J-A-N-D-A. Jando. Pak Kemenak ini ya, lidahnya agak genit sedikit. Alhamdulillah. Kalau Pak Kemenak lidahnya agak genit, nggak bisa ceramah. Jadi kalau naik mimbar diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam. Nah, repot juga kita. Alhamdulillah. Kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu. Nah, ini perintah cari kerja, ya, segala macam. Tapi ada kaedah di situ Bapak Ibu. Kapan makan itu menjadi dahsyat? Kalau engkau melihat bahwa itu rezeki Tuhanmu. Inilah yang disebut oleh Imam Arif Billah Ibn Atta'illah Sekandari, Imam Sunnah di zamannya. Apa kata beliau? Jika engkau mendapat hadiah dari orang lain, dihantarkan makanan orang-orang lain, maka janganlah engkau terima dahulu sampai engkau melihat, meyakini bahwa Allah lah yang mengirim rezeki untukmu. Baru boleh diambil secara ruhani. Nah, kebanyakan kita makanan minum di depan langsung blok aja, benar nggak? Ini yang tadi minum, ada yang baca doa nggak? Atau meyakini ini air dari Allah, yang menghilangkan rasa hausku adalah Allah, bukan air. Ada yang begitu nggak? Kayaknya belum ya. Minum aja, selesai begitu.
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, apa kata beliau? Kalau ada orang meyakini air ini yang menghilangkan haus, batin dia syirik. Kenapa? Karena yang menciptakan rasa segar bukan air. Yang menciptakan rasa segar siapa? Allah. Dan bersyukurlah lahu karenanya. Nih perhatikan. Mohon maaf para ustadz, kebanyakan ustadz itu menyebutkan ayat la in syakartum la azidannakum. Pak Kemenak nih jagonya nih ya. Ya teman-teman Pak Kemenak lah itu ya. Biasanya ustadz ini nanya, mau nambah rezeki nggak? Pasti jawabnya mah, bener Pak. Mau tambah rezeki? Mau tambah nikmat? Pasti semuanya mau. Maka kata ustadz, dibacakan ayat ini, kalau mau tambah nikmat, tambah rezeki, bersyukurlah. Coba perhatikan, ini kalimat mirip dengan kalimat yang berikut ini. Coba dengerin ya. Mau dapat tunjangan tambahan nggak? Kalau mau, ayo kerja lembur. Mirip nggak? Beda dengan ini ya. Perhatikan yang ketiga, sayang sama Pak Bupati nggak? Kalau ya, ayo kita bersamain dia, berjuang sampai ke pelosok-pelosok. Beda loh Pak ya. Mau membersamai para pemimpin, para ulama, umara nggak merawat rakyat? Mau, nggak perlu sebut gaji di situ ya? Nah, beda kalimat itu. Oke, sekarang saya ganti kalimatnya. Tadi mau tambah rezeki, syukur. Berarti bersyukurnya supaya tambah rezeki. Saya mau tanya lagi Pak, rezeki itu Tuhan atau bukan? Rezeki itu Allah atau bukan? Ayo yang kencang, rezeki itu Allah atau bukan? Maka orang yang bersyukur karena ini tambah rezeki, dia belum bersyukur karena Allah. Washkurulah, ayatnya begitu. Bersyukurlah kamu karena Allah, bukan karena tambah rezeki. Terus gimana cara memahami surat Ibrahim itu? La in syakartum la azidannakum itu. Ayat favoritnya buya-buya, ustad-ustad, tuan-tuan guru ini. Jika engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatnya. Tidak usah dibalik, kata Imam Syafi'i, ibda bima bada Allah. Begitu beliau menjelaskan banyak hukum. Kita pakai juga kaidah itu. Mulailah dari yang Allah mulai, jangan dibalik. Sekarang dibalik. La in syakartum, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Ama ustaz dibalik, mau tambah nikmat, syukurlah. Padahal ayatnya mengajarkan apa? Jika kamu bersyukur karena Allah, untuk Allah, pasti Allah tambah nikmatnya. Saya datang ke Pak Bupati, saya puji-puji, ke Pak Wakil saya puji-puji, ke Pak Ketua DPRD saya puji-puji, supaya proposal saya jebol. Gimana? Ngasih proposal terus puji-puji. Jadi niatnya muji itu apa? Supaya proposal itu, kalau beliau ini tahu niat saya, itu senang nggak? Senang nggak Pak? Hah? Ar-Razi ini datang, puji-puji kerjaan kita, prestasi kita. Ternyata bawa proposal persangkaan. Banyak loh Pak, kiai-kiai maksain untuk bupati, wakil-wakil rakyat untuk proposal banyak. Kawan-kawan saya juga. Pertama puji-puji dulu. Lagi minum-minum di warung, ada orang puji-puji kita. Ternyata minta ditraktir. Gimana Pak? Suka dengan orang itu atau tidak suka? Nggak suka. Kalau dia puji kita, pujiannya nggak masuk ke hati. Sama, ada orang, ada hamba
dia ingin ditambah rezekinya, maka dia puji Allah. Dia bukan sedang berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dia hanya ingin menambah keinginan nafsu tamaknya, hanya ingin numpuk-numpuk rezekinya. Dia belum betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak Kemenak, salah nggak nih? Tafsirnya salah nggak? Kalau salah mohon diluruskan. La in syakartum la azidannakum, ini orang balik hari ini. Seharusnya bersyukurlah kamu, nikmat masih bertambah, jangan dibalik. Ingin tambah nikmat, bersyukurlah kamu. Itu namanya syukur cari proposal. Syukur proposal begitu. Sayang sekali banyaklah hamba-hamba Allah begitu setiap hari. Karena ada hajat dia sholat, karena ada hajat dia puasa. Temu ibu-ibu, saya tanya, lagi puasa apa Bu hari Rabu? Saya lagi mempuasakan anak saya, mau ujian P3K. Kalau seandainya anaknya nggak ujian, dia nggak puasa-puasa. Pernah diundang juga tasyakuran, ternyata bukan tasyakuran. Saya tanya, ini acara apa Bu? Ini nazar, anak saya lolos masuk universitas favorit. Seandainya anaknya nggak lolos, dia nggak buat tasyakuran. Maka Nabi mengatakan jangan suka bernazar, karena nazar itu kebanyakan muncul dari hamba yang pelit. Kalau Allah tidak kasih, dia nggak sedekah. Kalau Allah tidak jadikan, dia nggak mau beramal. Nah, orang-orang hari ini banyak begitu, ya. Bapak Ibu ya, bukan Allah. Jadi apa makna washkurulah? Bersyukurlah karena Allah. Saya datang ke Pak Bupati, Pak Wakil, ya, wakil-wakil rakyat saya bilang, Bapak ini orang baik, Bapak ini prestasi ini, sebutkan betul-betul dari hati. Lalu saya kritisi mana yang perlu dikritisi, saya puji mana yang perlu dipuji. Pasti besok-besok beliau undang saya lagi, karena nggak bawa proposal. Karena berbicara apa adanya. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan Allah, sekelas manusia, Pak Bupati, bahkan kita punya kawan, kita mandang isi hati dia. Lagi di warung, ada yang puji tapi tidak dari hati. Kita bilang, dia ini buat-buat. Coba perhatikan, ternyata kita ini sudah berhukum dengan hukum hati, hukum kolbu, hukum rohani, walaupun bukan sufi. Lebih senang orang jujur atau pembohong? Jujur itu bab tasawuf, sidq bahasa Arabnya. Bapak Ibu, senang pemimpin yang adil atau yang zalim? Al-adalah, az-zulm itu dalam bab tasawuf, bab rohani. Senang pemimpin wakil rakyat yang amanah atau yang khianat? Berarti masyarakat ini sudah bertasawuf lama. Jadi mereka nyoblos itu sudah dengan rohaninya. Walaupun ada juga yang terpanggil oleh amplop, ya. Banyak ya. Ya salam. Apa maksud saya sebutkan contoh-contoh itu Bapak Ibu? Hari ini kebanyakan orang datang kepada Allah itu bersyarat, sedangkan Allah memberinya tidak bersyarat. Kita ini maunya bersyukur supaya ditambah, padahal Allah itu maunya kita bersyukur, tidak perlu ada niat-niat begitu. Kawan sejati, kita lagi senang susah. Nah, tunggu Pak, ini tunggu nih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati punya masalah, siapa yang menemani beliau? Itu teman sejatinya. Bapak Ibu pernah punya masalah, siapa yang menemani kita? Itulah teman sejati. Lalu hamba sejati siapa? Hamba yang tetap menyembah Allah walaupun nikmatnya ditahan. Saya mau tanya Pak, kalau rezeki sedang ditahan, Allah tetap Tuhan nggak? Kita tetap hamba nggak?
Lalu kenapa orang ngeluh? Kenapa mereka mulai syak, ragu kepada Allah? Berarti kita jadi hamba bersyarat. Kita ini jadi hamba masih, kalau diberi nikmat saya rajin ke Allah, kalau nggak diberi nikmat ya udahlah cuek aja sama Allah. Jadi Allah ini berdasarkan pemberian. Kalau punya pasangan begitu ditinggal nggak Pak? Halo Pak, punya bini begitu ditalak langsung nggak? Duit kita tebal, dompet kita penuh, dia puji-puji. Di akhir bulan dia caci maki. Mau punya istri begitu? Ya, kalau saya langsung, kalau talak cuma 3, saya talak dia 300 kali. Washkurulah, bersyukur kepada Allah apa adanya. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan pencipta. Nah, itu baru disebut bersyukur. Jadi syukur dibagi dua. Ada syukur karena nikmat, ini syukur bersyarat. Ada orang bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Inilah syukur ahli kitab. Inilah syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau syukur Nabi Muhammad bukan? Nah, mulai malam ini kalau berterima kasih kepada Allah, kalau mau sholat tahajud, kalau sholat witir, sholat duha, bukan lagi karena ingin mengejar rezeki. Mengejar rezeki kerja aja, jangan pakai ibadah. Kata Imam Syazili, salah satu ciri-ciri hamba yang dimurkai Allah, dia beramal-amal akhirat, dia pakai tujuannya untuk dunia. Ya, dia pakai amal akhirat tujuannya dunia. Maka tadi siang saya sampaikan, pencitraan itu boleh, yang penting dia mencitrakan yang baik, yang tulus. Mencitrakan itu salah satu cara Allah juga. Allah mencitrakan keindahannya dalam diri Sayyidina Adam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan apa adanya. Kata Ibnu Athaillah, Bapak Ibu, subhana, sungguh hebat, man satara, ya, siapa yang menutupi si hamba, ya, bijamali sitri, dengan keindahan sifat-sifatnya. Jadi seandainya kita ini tidak ditutup oleh Allah dengan keindahan sifatnya, orang pasti lihat aib kita. Coba Bapak Ibu lihat diri kita masing-masing. Masing-masing kita punya aib bukan? Punya aib. Seandainya itu yang ditampakkan oleh Allah, betapa malunya kita. Jadi sekarang ketika aib itu ditutup, siapa yang menutup? Allah. Dengan apa Allah menutup? Bijamali sitri, dengan sifat sitriyahnya, keindahan sifat sitriyahnya. Ya. Maka mohon maaf nih para pemimpin, wakil rakyat atau siapapun yang bekerja, jika ada orang puji kita, itu dia bukan lagi puji kita, dia lagi puji sifat Allah yang Allah tempelkan pada kita. Jadi kalau kita, saya kira sudah ini mbak-mbak saya tanya nih. Di sini mbak-mbak ini panggilnya apa nih? Kakak-kakak. Kakak-kakak yang cantik ini pernah dulu buat muka cantik nggak? Atau dari sananya? Siapa yang buat orang tua? Ibu yang buat anak cantik. Ya. Berarti kalau seorang perempuan cantik dipuji cantik, yang sedang dipuji siapa sebenarnya? Allah. Sifat itu sudah mulai ditutup-tutup, dibuka-buka, bukan ditutup lagi, dibuka. Tambah umur, keindahan wajah mulai hilang. Benar nggak? Di saat itulah suami istri, jika dia cintanya kepada rupa, pernikahannya rusak. Karena pasangannya sudah mulai mukanya pudar, keriput sudah mulai muncul.
Tapi jika indah cantiknya dari dalam, kolbu yang cantik, hati yang gagah, yang tampan, walaupun muka mulai keriput, gigi sedang mulai berjatuhan, kulit sudah mulai ditarik oleh bumi, masih cinta. Itu cinta bukan ke wajahnya, tapi cinta kepada cantik yang di dalamnya, tampan yang ada dalam dirinya. Bapak ibu betah nggak? Nih bapak ini duduk samping orang cantik tapi mulutnya kasar, roknya pendek, betisnya putih, dicet, mata kita lirik-lirik. Apa kata dia? Apa kau lihat? Langsung hampur. Benar nggak Pak? Tapi kalau ada orang cantik tutup aurat, dia nggak banyak cerita. Kita ketemu, dia sapa, senyum, belum mata melihat hati sudah jatuh cinta. Itu bukan jatuh cinta ke rupanya, jatuh cinta kepada sifat yang Allah tempelkan pada dia. Orang-orang seperti kita sudah mulai mempraktekkan itu di dunia hari-hari. Coba Pak Bupati, senang sama staf yang jujur atau cantik tapi khianat? Jujur, jujur muka jelek, cantik khianat, pilih mana? Cantik korupsi, jelek apa adanya, pilih mana? Walaupun jelek apa adanya, itu namanya melihat pakai mata batin. Padahal beliau ini nggak sufi, bukan wali Allah juga ini, belum. Tapi sudah berhukum dengan hukum rohani, hukum hati, hukum ma'rifat, hukum hakikat. Apa itu? Saya suka kepada orang amanah dan jujur. Betul nggak? Senang dengan staf yang setia. Staf setia itu bukan staf cantik, staf gagah. Jadi kita ini sudah dari sananya berpikir secara rohani. Lalu kenapa ada orang hari ini tidak mau membicarakan rohani? Bab syukur, coba yang belajar di pesantren, tanya Pak Kemenang, adakah bab syukur di kitab fikih? Bab syukur adanya di mana? Kalau di kitab fikih, bab pertama taharah bersuci, terakhir bab muamalat, nanti dibuka lagi ada bab jihad, ujung terakhir. Tidak ada di kitab fikih atau kata orang Melayu lama fiqh, benar ya? Kitab fiqh, kitab hukum, hukum zahir, tidak ada bab namanya syukur, nggak ada. Bab amanah nggak ada. Itu adanya di kitab apa? Di kitab tasawuf. Makanya kalau akidah akhlak itu yang diajarkan di sekolah budi pekerti itu, langsung saja disebut tasawuf, itu beres itu Pak. Cuma karena ulama-ulama di negeri ini takut disebut sesat oleh manusia. Saya ngajar kita hikam, apa kata orang? Rozi, kamu nggak takut disebut sesat oleh kelompok sebelah? Nggak tahu maksudnya kelompok sebelah itu siapa? Ya. Saya tanya balik, Kiai, sejak kapan kita beramal untuk dapat ridho kelompok sebelah yang kamu maksud itu? Kita ini ngajar berdakwah untuk cari ridho Allah, bukan mencari ridho kelompok tertentu. Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ya Allah, semua pujian kembali kepada Engkau. Jika ada pujian kepada kami, ya Allah, itu adalah pujian kepada sifat Engkau yang Engkau tumpah ruahkan dan tempelkan kepada kami. Maka ya Allah, jika kami merasa terpuji karena pujian itu, ampunkan rasa itu ya Allah. Ampunkan kami merasa terpuji ya Allah. Yang maha terpuji hanya Engkau ya Allah. Lakal hamdu wa lakal thana. Allahumma ya Allah, ya Hamid, ya Majid, salli ala abdika Muhammad. Ya Allah, keangkuhan ini adalah noda yang berat kami bersihkan ya Allah. Tahhir qulubana bi nuri nabiyyika. Maka ya Allah, bersihkan hati kami dengan nur Engkau ya Allah. Allahumma ja'al fi sam'ina nura, Allahumma ja'al fi asma'ina nura wa fi absarina nura. Ya Allah, izinkan nur Engkau mengalir juga pada pandangan kami,
sehingga pandangan mata kami juga memandang dengan mata batin kami, sehingga kami mampu melihat kebenaran yang Engkau tunjukkan. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah isi hati kami, ya Allah, hati ini masih kurang baik ya Allah, maka mohon setelah pengajian ini ya Allah, ubahlah hati kami yang masih keras itu menjadi lembut, hati kami yang mudah pemarah itu menjadi penyabar. Kami memohon, jagalah, selamatkanlah umat Engkau, umat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang ada di negeri ini, yang beriman kepada Allah dan kepada Engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, jagalah para pemimpinnya, selamatkanlah para ulama'nya, berkahilah rakyatnya, jagalah negeri mereka, khusus negerinya Indonesia dan semua negara-negara Islam dimanapun berada. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia, yaitu cinta kepada Engkau, kenal kepada Engkau, dan baik di akhirat, yaitu mendapatkan syafaat kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtimna ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berkenan Allah, selamat berulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-24. Semoga pemimpinnya berhati-hati Nabi Muhammad SAW, dan rakyatnya berhati-hati, hamba-hamba yang bersyukur hatinya juga Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami, mohon maaf salah dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.